Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai hukum perundang-undangan mengenai K3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa kecelakaan kerja merupakan suatu masalah umum yang harus segera ditangani bersama. Pemerintah menyatakan bahwa kecelakaan kerja harus dicegah dan ditangani oleh pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Nah, dengan dibuatnya undang-undang yang mengatur mengenai SMK 3 diharapkan kecelakaan dapat diatasi dengan mengembangkan sistem yang jelas, terukur, dan tepat sasaran untuk mengatur setiap aktivitas dengan aman. Adapun yang akan kami bahas dalam sesi kali ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berhubungan dengan K3. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 1 yang dimaksud dengan satu tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja berada. 2. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja. 3. Pengusaha ialah orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri. B. Orang atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha yang bukan miliknya. C. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada A dan B. 4. Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. 5. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. 6. Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus di luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Pasal 3 ayat 1, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, B. Mencegah dan memadamkan kebakaran, C. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, D. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, E. Memberi pertolongan pada kecelakaan, F. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pasal 11 dan juga pasal 12. Yang pertama ada pasal 11 yang berisi tentang pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Lalu terdapat juga tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pasal 12 yang berisi dengan peraturan perundangan diatur kewajiban atau hak tenaga kerja untuk yang pertama, jujur bila dimintai keterangan oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Lalu, ada meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Lalu yang terakhir, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya ingin menjelaskan dan melanjutkan materi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja, yaitu dari pasal ke-13 di mana barang siapa yang memasuki tempat kerja diwajibkan memakai alat-alat perlindungan diri dan menaati semua petunjuk keselamatan kerja. Nah, alat-alat pelindung diri tersebut antara lain ada helm, kemudian ada rompi yang berwarna cerah, ada sarung tangan, ada sepatu boot, ada masker, serta kacamata. Kemudian untuk ke pasal yang ke-14 yaitu mengatur tentang pengurus yang diwajibkan memberikan atau menempatkan semua rambu-rambu keselamatan kerja di tempat yang mudah dilihat serta rambu-rambu tersebut mudah dipahami oleh siapapun sehingga siapapun bisa terhindar dari bahaya yang berada di suatu tempat tersebut. Kemudian untuk pasal selanjutnya yaitu pasal ke-15 yaitu mengatur tentang hukum pidana atau hukuman bagi siapapun yang melanggar undang-undang tersebut, yaitu mengenai K3 di mana pelanggar dapat dipidana dengan kurungan paling lama selama 3 bulan serta denda paling besar sebanyak Rp100.000. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 86 ayat pertama berbunyi, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pada ayat yang kedua berbunyi, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pada ayat ketiga berbunyi, perlindungan yang dimaksud dalam ayat pertama dan kedua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada pasal 87 ayat pertama berbunyi, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Pada ayat kedua berbunyi, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada ayat pertama diatur sesuai dengan peraturan pemerintah.